Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nafasa mu'minin sunatan min qurbi dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurbi yaumil qiyamah wa may yasara ala mu'sirin yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah wallahu fi auni abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Dan yang artinya barang siapa yang melepaskan satu kesusahan dari seorang mukmin di dunia, maka Allah akan melepaskan satu kesusahan darinya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan kesulitan seseorang, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seseorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi Bapak ingin menyimpulkan terkait dalam hadis ini, yaitu barang siapa yang melepaskan satu kesusahan dari seorang mukmin di dunia, nah maka Allah akan melepaskan satu kesusahan darinya pada akhir hari kiamat. Contoh, anak-anak ini nanti naudzubillah tapi ya di akhirat itu mendapatkan kesusahan dari Allah Subhanahu wa taala dikarenakan anak-anak sering membantu di dunia, sering menolong orang lain, sering mengasihi kepada orang lain. Nah, maka Allah akan mencabut kesusahan itu di akhirat. Barang siapa yang memudahkan kesulitan seseorang, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Nah, Bapak simpulkan lagi, barang siapa yang memudahkan, dalam konteks ini memudahkan atau membantu ya, di mana Agus ada kesulitan dibantu oleh Komar misalkan. Nah, nanti Allah akan memudahkan juga urusan Komar di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Nah, ini yang sering terjadi pada saat sekarang, yaitu menyebarkan aibnya kepada seseorang. Padahal aib seseorang itu dikatakan sangat privasi bagi orang lain. Nah, di sini jika ada orang yang menyebarkan aibnya kepada orang lain, maka Allah tidak akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seseorang muslim kepada orang lain, maka aib kalian juga akan ditutupi oleh Allah di dunia dan di akhirat. Dan Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Bisa dimengerti? Bisa. Siapa? Bisa. Bagus. Nah, selanjutnya ada penjelasan hadis. Hadis ini mengajarkan bahwa tolong-menolong itu bukan hanya hal baik di mata manusia, tapi juga mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menolong orang lain dengan niat ikhlas, maka Allah akan membantu kita ketika kita berada dalam kesulitan. Tadi yang Bapak sampaikan yaitu adalah yang Bapak sampaikan, dan ini adalah penjelasan dari hadis tersebut yang tadi. Jadi jika kalian menolong atau membantu orang lain, maka Allah juga akan membantu kita ketika kita berada dalam kesulitan. Sebelum Bapak bacakan atau Bapak terangkan ciri-ciri orang yang suka menolong, coba ada yang tahu tidak ciri-ciri orang menolong selain dari yang Bapak tulis di sini? Angkat tangannya. Kamu yang tahu boleh. Ciri-ciri kalau menolong selain yang Bapak tulis di sini. Menolong bila teman gak punya kuota, terus ya menguatkannya ya menolong. Dan satu lagi bila teman tidak punya rokok, terus kita menolong. Kamu ngerokok? Saya bapak saya. Kamu jangan merokok ya. Itu bapak saya, bukan saya pak. Oh, Tapi tadi kita teman senang. teman bapak saya. Ini ke BK. Jadi kamu tongkrongannya sama bapak-bapak? Iya. Paulo. kamu lain kali jangan merokok ya, tidak baik ya. Ya Paulo, lanjut Paulo. Ya. Nah, ciri-ciri orang yang suka menolong yaitu yang pertama, peduli terhadap orang lain. Bisa dengarkan? Ini guru BK. Peduli terhadap orang lain.
tidak cuek atau acuh terhadap kesusahan orang lain. Nah, kalian sebagai manusia yang ingin bermanfaat oleh orang lain, kamu kalian semua harus peduli terhadap orang lain jika orang sedang mengalami kesusahan atau kesulitan. Jangan orang lain ketika mengalami kesusahan dan kesulitan, kamu semuanya acuh dan cuek terhadap orang tersebut. Nah, itu bisa dikatakan contoh yang pertama ini, jika kalian tidak melakukan ini maka bisa dikatakan kalian imannya kurang. Yang kedua, ikhlas dalam membantu, tidak mengharapkan imbalan. Nah, ini yang sering terjadi oleh banyak anak-anak di luar sana, yang ketika kita menolong kita ingin imbalan, ketika kita menolong ya kita memiliki mudah nolongan teh kalau ngumpul kan banyak ya, seperti ini di luar sana. Contohnya, saya mendengar berita kemarin Agus yang ingin menolong Komar karena di jalan Komar sedang kecelakaan. Agus menolong, terus kata Agus teh bilang ke Mujib, katanya, Jib, saya mah menolong si Komar teh ingin dapat kakaknya cantik. Nah, itu tidak boleh ya Komar. Nah, yang ketiga, sabar dan rendah hati, tidak merasa hebat karena membantu. Sabar dan rendah hati ini adalah sikap kekuatan iman kita di dalam rasa kepedulian sosial, tidak merasa lebih hebat karena membantu. Jadi kalian jangan sok-sokan. Orang kalau kebetulan tuh, orang masa orang lainnya, nah, hilangkan sifat-sifat seperti itu ya anak-anak. Yang keempat, peka terhadap lingkungan sekitar, cepat tanggap jika ada orang yang butuh bantuan. Yang kembali ke nomor 1, tidak cuek dan tidak acuh terhadap kesusahan orang lain. Yang kelima, selalu bersyukur karena bisa menjadi perantara kebaikan bagi orang lain. Nah, kalian harus selalu bersyukur jika kalian membantu orang lain karena bisa oleh Allah nanti dipermudah kesulitannya. Coba ada yang Ujib bacakan macam-macam dan fungsinya. Ujib siapa Pak? Kamu. Macam-macam lah Pak. Ya, macam-macam. Macam-macam. Tolong menolong dengan harta, tolong menolong dengan tenaga, tolong menolong dengan ilmu, tolong menolong dengan doa. Ada yang bisa menjelaskan yang pertama, tolong menolong dengan harta. Coba ada yang bisa menjelaskan. Siapa? Ya, nanti dikasih hadiah sama Bapak. Itu Pak, Apa? memberi sebagian harta kepada orang miskin. Itu Kedua. ngasih jajanan kalau misalkan ada teman kita nggak bawa uang. Terus ada lagi. Ini Pak, Kamu apa? memberi Rokok. Komar Pak, kalau terus Pak Komar Ya, nanti kemarin Bapak panggil ke BK. memberi sesuatu yang orang lain tidak punya. Ya, terus ada Ya lagi. Bapak, memberi pinjaman Bapak. Jangan pinjam Bapak. Kasih pinjaman. Dengan bunga. Dengan bunga yang sangat Para orang yang tidak